Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, pengurus masjid Al-Mubarakah, insyaallah semua yang hadir Bapak Ibu dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim kajian kitab Al-Hikam. Marilah kita awali ta'lim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, dan keturunan yang soleh solehah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi, amin. Al-faidatut tasi'ah, faedah yang ke-9 dari uzlah. Siyanatu nafsihi wa dinihi, orang yang dia mau beruzlah dan berkhalwat. Sudah lewat penjelasannya ya tentang uzlah. Siyanatu nafsihi, orang yang beruzlah dia akan bisa menjaga dirinya. Wa dinihi, dan juga menjaga agamanya. Minat ta'arrudi lisyurur, untuk masuk kepada keburukan. Wal khusumat, apalagi keributan. Orang yang enggak ikut-ikutan, kalau dia artinya dia tidak kumpul orang banyak, itu agama lebih selamat, diri lebih selamat. Jarang melakukan keburukan dan juga jarang ribut. Nah ini allati tujibuhal khiltah, yang itu biasanya terjadi disebabkan karena dia kumpul orang banyak. Saudara-saudara, ini nanti dijelaskan kenapa kok kumpul orang banyak bisa menyebabkan tadi kadang-kadang diri kita rusak, ribut, agama kita rusak. Itu buat level orang biasa. Nanti di belakang dijelasin. Adapun ahlun nihayah, orang yang sudah punya kekuatan, dia biar kumpul orang banyak, dia nggak ngaruh. Contoh gampang gini dah. Orang yang nggak biasa kumpul di grup WA, yang paling gampang itu. Waduh, komen terus dia. Gara-gara komen berantem. Ada nggak yang begitu? Banyak. Tapi orang yang ilmunya udah cukup, dia dimasukin grup WA, dia tenang aja. Dia cuman lihat orang, dia nggak terpengaruh. Orang komen begini begitu dia diam. Sesekali dia ngomong memberi nasihat.
Beda. Kalau orang yang belum siap, begitu ribut keluar dari grup WA. Kalau nggak keluar dikeluarin. Jadi berantem. Itu fenomena yang paling gampang dilihat kan gitu kan. Nah, kenapa dia bisa begitu? Maklum, ahlul bidayah dia. Dia baru pemula. Nanti diserangkan wa ahlun nihaya enggak. Kalau orang udah cukup ilmunya, dia nggak perlu gitu. Dia kumpul tapi nggak ngaruh. Kenapa? Lah nanti dia akan jelaskan. Kenapa kok orang tertentu dia kumpul dia nggak ngaruh? Nah, beda Pak. Beda antara orang yang digembalakan sama menggembala, itu beda. Orang yang masih perlu uzlah dalam arti uzlah fisik, itu memang orang yang dia belum sanggup menggembala makhluk. Mengatur, mengontrol, dia masih dikontrol. Orang yang masih dikontrol sebaiknya dia jangan banyak komen dulu gitu, atau bahkan jangan banyak kumpul. Dia nanti akan ikut orang. Orang lagi musim begini, musim begitu, imma'atan. Fa inna lin nafsi tawallu'an wa tasaru'an lil khawdi fi mithli hadza. Karena memang secara alamiah itu nafsu manusia senang untuk pengen tahu, senang ribut. Ya. Hadza idza ijtama'at bi arbabid dunya wa zahamathum fiha. Dan yang seperti ini memang biasanya dimiliki oleh orang yang senang dunia. Orang yang senang dunia gitu. Akhirnya nafsunya, dirinya disibukkan dia untuk ya melakukan hal-hal yang buruk, apalagi tadi ribut-ribut itu. Saya memberi contoh fenomena grup WA itu yang paling gampang, terutama yang bapak-bapak atau yang muda-muda ini suka ikut grup WA itu. Itu grup WA, jangan lagi grup alumni, grup keluarga aja berantem ya. Grup keluarga aja namanya berantem. Komen sini, komen situ, yang satu nggak bisa ngontrol, kayak gitulah. Nah, yang aman yang HP-nya jadul, nggak punya WA, nggak punya apa, ya, cuman nggak tahu informasi sama sekali juga gitu ya. Satu sisi aman, ya. Emang orang nggak punya grup WA, apa nggak punya HP-nya jadul, nggak punya paket, itu aman nih dunia dia. Orang lagi ribut, ini katanya rame ini di Twitter, rame dia, gue nggak tahu deh kata kita. Yang rame kan yang bikin rame-rame dia sendiri. Wali Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i punya syair indah ini. Wa may yadhuqid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilayya 'adbuha wa 'adzabuha falam araha illa ghururan wa batila kama laha fi dhahril falati sarabuha wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhun najtidabuha wa fa in tajtanibha 'ishta silman li ahliha wa in tajtadibha nahashatka kilabuha fatuba li nafsin awta'at qa'ra baitiha mughallaqatal abwabi murkha hijamuha wa may yadhuqid dunya. Barang siapa orang yang mencicipi dunia, fa inni ta'imtuha, saya juga pernah nyicipin. Wasiqa ilayya 'adzbuha wa 'adzabuha, kata Imam Syafi'i, wahai orang-orang yang sudah mencicipi dunia, saya ingin cerita pada Anda, saya juga sudah mencicipi dunia. Saya sudah merasakan mana enaknya dunia, adzbuha wa adzabuha, mana enggak enaknya dunia.
Kalau bahasa gampangnya, gue udah nyicipin enaknya mana, nggak enaknya mana gitu kata. Falam araha illa ghururan wa batila. Kesimpulan saya, kata Imam Syafi'i, dunia itu hakikatnya emang ya ghurur, penuh dengan tipu daya, wa batila, dan kebatilan. Kama laha fi dhahril falati sarabuha, sebagaimana orang kalau lagi di padang pasir sering tertipu dengan fata morgana. Sarabuha fata morgana, kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Kata Allah, sarab, dari jauh dikira air. Paranin nggak ada apa-apa, kan gitu kan. Wah, no air sana, no, ayo, tambah jauh tambah aus dia. Lah dunia begitu, dipikir itu membuat dia seger gitu, sebenarnya dia malah tambah haus, dia tertipu. Orang kalau yang diuber cuman dunia ya begitu. Wa ma hiya illa jifatun mustahilah. Tidaklah dunia itu kecuali dia laksana bangkai yang sudah berubah baunya, rasanya, nggak enak. Kalau yang tahu, kata Imam Syafi'i, dunia nggak enak. Yang namanya jabatan, yang namanya harta, dikira enak, dibangkai sebenarnya. Kalau yang tahu, kebanyakan kan nggak tahu, Pak. Ya, kawin lagi nih kalau yang tahu, nggak enak. Yang belum tahu katanya enak, ya Bu ya. Setuju pasti ibu-ibu itu. Nah, dunia juga itu kan, dipikir enak kayak kawin lagi. Kata orang Jawa, wong rabi meneh kue enake sak kelenteng, larane sak ketiga rendeng. Itu kata orang Jawa. Ini kalau ada Pak Haji Slamet nih, orang Jawa mana dia? Orang kawin lagi itu katanya enaknya cuma sekelenteng. Kelenteng itu biji kapuk. Kecil kan? Sebentaran doang. Larane itu tuh repotnya, ribetnya sak ketiga rendeng. Ketiga itu musim panas, rendeng itu musim hujan. Sepanjang tahun berantem mulu. Enaknya cuma sebentaran doang kawin lagi, sebulan paling begitu. Habis itu ribet mulu, berantem. Lah, itulah dunia. Enaknya cuma sebentar. Nah kalau kita ngelihat gitu kan, waduh, jabatan kelihatannya enak, enggak, susahnya minta ampun. Enggak susah di dunia, di akhirat. Wah si Anu dia punya jabatan Pak, enak katanya, dia mah nggak pernah repot. Gue mau tahu mana nggak pernah repotnya. Emang jadi presiden enak, minar ruwetin, ruwet jadi presiden. Tidurnya jarang di presiden. Ya, tidurnya dikit presiden. Emang gubernur enak, wah pusing. Bogor hujan, gubernur pusing. Saya ketemu Pak Fauzi Bowo ya, gubernur kita, udah jadi dubes di Jerman. Saya ngisi pengajian di Belanda 4 tahun lalu ya, 3 atau 4 tahun lalu lupa, 4 tahun lalu. Beliau di Jerman, dia tahu saya di Belanda, saya ditelepon, tengokin saya dong, kata gitu. Ya udah saya tengokin. Ya, ada sejarah panjang saya dengan beliau dong, di Jakarta Utara. Nah, saya itu saat beliau jadi gubernur tidak pernah saya ke rumahnya sama sekali. Tak pernah juga saya mengundang beliau ke rumah saya. Justru pada saat beliau sudah nggak jadi, barulah beliau datang ke rumah saya dan saya ke rumahnya. Nah, jadi begitu. Kalau nggak ada hubungan ya saya hubungan baik, ketemu aja gitu. Dia main ke rumah saya sesudah nggak jadi gubernur. Ya telepon lewat orang, boleh nggak saya datang? Oh boleh. Maka kemudian pada saat saya di Belanda, dia telepon saya, dia minta saya nengokinnya, saya tengokin ke Jerman. Nah, ngobrol nih ceritanya. Wah, saya lihat Pak Fauzi ini gemukan gitu.
enak, tidur nyenyak. Emang kenapa? Dulu jadi gubernur Kiai susah tidur, Bogor hujan, gue pusing kata gitu. Lah, jadi dunia itu siapa bilang enak? Jabatan siapa bilang enak? Apapun siapa bilang enak, termasuk uang. Ya, kalau yang tahu, wa ma hiya illa jifatun mustahilah. Kalau orang yang tahu, dunia itu sesungguhnya laksana, maaf, bangke yang sudah berubah. Artinya hewan mati itu kan bangke. Bangke mustahilah yang sudah berubah baunya, rasanya. Alaiha kilabun hammuhun najtidabuha, susah amat ini. Hammuhun najtidabuha. Di atas bangke itu yang berebut makan, tahukah kau siapa? Kilabun, hanyalah anjing. Masya Allah. Jadi orang tuh yang berebut dunia, kata Imam Syafi'i, kayak anjing ini lagi berebut bangke, ada apa mati gitu dibuang, semua orang berebut. Nah itulah dunia. Kalau kau berebut dunia, berebut jabatan, berebut harta, berebut pengaruh, mungkin bukan jabatan tapi berebut pengaruh, kayaknya kalau dia termasuk orang yang dihormati, disegeni, senang banget dia. Nah sesungguhnya dia laksana, maaf, naudzubillah, kata Imam Syafi'i, laksana apa namanya? Kilab, anjing. Fa in tajtanibha, jika engkau bisa menjauhi dunia, ishta silman li ahliha, maka kau akan selamat, berkumpul dengan penduduk dunia. Maka saudara, orang yang hidup di dunia selamat, banyak istilahnya selamat itu dia bisa menjaga diri, nggak banyak musuh, nggak ribet hidupnya. Ya orang yang zuhud sama dunia. Itu kenapa ketika Nabi ditanya, ya, tentang bagaimana orang yang ingin dicintai Allah dan dicintai penduduk dunia, artinya dicintai manusia juga. Nabi jawabnya sederhana, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kau ingin dicintai Allah, zuhudlah kau terhadap dunia. Artinya jangan kau cintai dunia, cintailah Allah. Dunia itu biasa-biasa aja. Yuhibbukallah, niscaya Allah akan cinta padamu karena kau lebih memilih Allah daripada dunia. Tapi kalau kau lebih memilih dunia, Allah nggak senang. Oh lalu lebih senang dunia, lu sono aja dah, kira-kira kata Allah. Yang kedua, wajhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kau terhadap apa yang diperebutkan oleh manusia, maka manusia senang sama kau. Mohon maaf kalau kita nih nggak senang berebut jabatan, nggak senang berebut pengaruh, nggak senang berebut apa yang diperebutkan manusia, maka orang-orang senang sama kita. Ngalahan, ya udah bapak aja dah. Jadi imam aja kalau ngalahan orang senang pak. Jadi RT, jadi apa? Udah situ aja, orang senang. Tahlilan kan suka ada kue tuh di depan, berkat sudah dikasih satu-satu. Kata Sohibul Bait, saudara-saudara silahkan kuenya dibawa pulang. Orang yang rakus baru saudara-saudara udah diambil dulu sama dia, belum kelar tuh ngomongan. Belum kelar silahkan dibungkus, belum. Saudara-saudara di depan bapak-bapak ada kue, baru begitu, belum silahkan aja belum. Loh, main bungkus saja, lu bungkus paling silahkan, begitu kata dia. Belum kelar dia udah bungkus. Itu orang kayak begitu, orang di sekitarnya akan bilang rakus, serakah, begitu kan? Nggak ada yang demen orang. Tapi orang yang baik, walaupun kata orang, saudara-saudara di depan bapak-bapak, ibu-ibu itu ada kue, silahkan dibawa Pak untuk
di rumah. Alhamdulillah kami senang kalau Bapak bawa. Ini kalau orang yang tadi zuhud, dia persilahkan orang, udah Bapak aja. Gua nggak ada yang makan di rumah gitu. Padahal dia pengen. Nafsunya dikalahin ya. Udah. Gua nggak ada yang makan. Atau ente cucunya banyak nih, sama-sama tua. Ente cucunya banyak kan gitu. Nah, ente anak udah. Itu orang seneng, Pak. Jadi orang yang bisa mengontrol dirinya ketika dia kumpul, nah, itu dia disenengin orang. Wa in tajtadhibha nahasyatka kilabuha. Tapi kalau kita pada saat hidup di dunia, Masya Allah, berebut, mengoyak-ngoyak dunia, berebut, maka kau akan digigit oleh anjingnya dunia. Masya Allah. Fatuba li nafsin aw ta'at qa'ra baitiha mughallaqatal abwabi murkha hijamuha. Maka beruntunglah, kata Imam Syafi'i, fatuba li nafsin, maka beruntunglah li nafsin, bagi seseorang, aw ta'at qa'ra baitiha, yang dia sudah bisa mengontrol dalam rumahnya nafsunya. Ini bahasa-bahasa ulama itu dalam. Beruntunglah orang yang sudah bisa mengontrol qa'ra baitiha, dalam rumahnya nafsunya. Mughallaqatal abwabi, dia kontrol nafsunya, ditutup pintu untuk mencintai dunia. Murkha hijamuha, ditutuplah tirainya, dia tidak terpengaruh. Nah, pada kalimat yang belakang ini Imam Syafi'i sesungguhnya menggambarkan ahlun nihayah. Nanti di belakang diterangkan orang yang sudah sampai ujung dia. Ahlun nihayah, dia kumpul di grup WA. Saya beri contoh yang gampang, mungkin ini contoh milenial ya, yang orang-orang tua nggak begitu ngeh. Gue nggak pernah ikut grup WA gue, katanya gitu. Nah, saya kasih contoh yang muda-muda. Dia kumpul, dia nggak ngaruh. Kalau yang masih terpengaruh, satu komen saya komen. Kalau diingetin, lu kenapa sih kayak gitu? Orangnya emosian atau orangnya dikit-dikit komen. Habis gua kalau nggak komen suka diledekin. Lu masih hidup apa udah mati? Gitu. Zaman sekarang gitu katanya ya. Kalau di grup WA nggak komen dikiranya udah mati. Lah itu. Nah, tapi kalau orang yang hebat, nanti akan diterangkan, dia bisa kontrol dirinya.